Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Syahdu, Hasbi, sama Kanza. Oke, sebentar. Bu Dian absen dulu ya. Hasbi, Syahdu, Kanza. Hasbi sakit ya? Iya, dari kemarin dia nggak masuk. Oke. Coba Pinot, siapkan teman-temannya, kita berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pino. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, kita berdiri. Sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke teman-teman, silakan duduk kembali. Oke teman-teman, jika menyanyikan lagu Indonesia Raya, sikapnya sempurna, tangannya di samping. Oke? Oke. Hari ini kita pelajaran apa?
bahasa Indonesia dan matematika. Oke, kita buka buku bahasa Indonesianya. Buku paket bahasa Indonesia. Sudah dikeluarkan semua? Ada yang tidak bawa buku paket? Alika tidak bawa? Oh. Oke, silakan berdua berbagi dengan Hana. Hana di tengah-tengah ya bukunya. Oke. Kemarin. Oke, teman-teman. Kita buat kesepakatan kelas ya. Dalam pembelajaran kalian harus fokus. Oke. Tepuk fokus. Aku lihat, aku dengar, perhatikan, fokus. Oke, kita fokus. Kemarin kita sudah belajar di halaman 35, yaitu kita bermain di taman bermain atau bermain di lapangan. Jika bermain kita gimana? Harus hati-hati dan bersama teman, harus bermain dengan rukun. Dan bermain juga harus memperhatikan keselamatan bermain. Jadi bermain harus hati-hati. Oke, sekarang kita buka bab 3. Bab 3 halaman 55. Seperti ini. Udah dibuka? Sudah. Apa judul bab 3? Awas kuman. Coba lihat di halaman 55. Ada gambar apa? Dinosaurus. Dinosaurusnya kenapa? Dinosaurusnya sedang bersin. Coba lihat. Dia bersin. Ternyata yang keluar dari mulut dan hidungnya apa itu? Tuh, lihat. Ada di halaman 55. Tino, bukunya mana? Silakan taruh di meja. Buka. Halaman 55. Ayo, Tino, dibuka. Oke. Di halaman 55. Ada seekor dinosaurus, dia sedang bersin. Nah, kalau bersin, mulutnya bagaimana? Terbuka, asik, gitu kan? Akhirnya keluarlah si kuman. Oke, kita balik halaman 56. Dah, ternyata Dino bermain bersama teman-temannya. Coba lihat, karena Dino bersin, apa yang teman-temannya lakukan? Menjauh. Kenapa temannya Dino menjauh pada saat Dino bersin? Karena ada kuman. Terus ada apa lagi? Kenapa temannya Dino menjauh? Ya, haci. Dino haci. Kenapa menjauh teman-temannya? Tadi jawaban Tino, karena Dino ada kumannya, ada bakterinya. Terus kenapa lagi mereka menjauh dari Dino? Ayo. Coba lihat gambarnya. Ya. Karena jorok. Kata Nisa, karena jorok. Selain itu apa lagi? Ada bakteri, ada kuman. Karena jorok. Terus jorok dan jijik itu sama artinya. Terus kenapa menjauh? Nah, takutnya bukan kena baju, tapi takut tertular. Itu teman-teman. Kenapa teman-teman Dino menjauh pada saat Dino bersin?
Karena khawatir tertular. Oke. Coba lihat di papan tulis. Judulnya tadi apa? Awas kuman. Awas kuman. Ini judulnya. Materinya. Materi bab 3. Bab 3. Coba lihat ke depan. Dino bersin mengeluarkan bakteri atau kuman. Kuman. Kuman ini, tulisan kuman diawali dengan huruf apa? K sama U. Terus M, A, N. Oke. Kuman terdiri dari berapa huruf? Berapa huruf? 5. 6. 5. K, U, M, A, N. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa huruf? 5. Terus kuman ini, tulisan kuman ini ada berapa suku kata? 2. Apa itu? Kuman. Kuman. Kuman ini ada 5 huruf. Apa aja? K, U, M, A, N. Kuman. Kuman ini, tulisan kuman ini, dia ada berapa suku kata? Tadi hurufnya 5. Suku katanya 2. 2 suku kata. Apa aja? Kuman. Oke. Tulisan Budian kelihatan? Oke. Kembali ke buku paket. Apa yang kalian lihat pada gambar? Apa yang kalian lihat? Bakteri. Terus? Kuman. Dapatkah kalian melihat kuman pada gambar tersebut? Lihat. Ada? Terus apa yang terjadi pada kuman? Oke, teman-teman, halaman selanjutnya, halaman 57, ada gambar dinosaurus. Ternyata dinosaurus itu namanya Dilo. Hasi, itu kan? Ada tulisannya, ada bacaannya di buku. Sekarang Budian mau bercerita berdasarkan halaman 57. Dilo sakit pilek. Dilo sakit apa? Sakit pilek. Di hidungnya ada banyak kuman. Hidung Dilo jadi gatel. Jadi gatel. Coba teman-teman, kenapa hidung Dilo terasa gatal? Karena ada kuman. Pernah nggak kalian pilek? Pernah nggak kalian flu? Pernah? Hidung kalian terasa apa? Terasa gatal. Nah, terus kalau gatal tiba-tiba biasanya ingin Hasih, gitu kan? Nah, kalau kalian bersihin apa yang kalian lakukan? Ditutup. Ditutupnya pakai apa? Pakai tangan. Begini, haci, gitu? Bukan. Sebaiknya gimana kalau ditutup? Oke, sebaiknya seperti ini. Haci. Kenapa? Kalau bersin harusnya ditutup oleh ujung lengan, oleh siku. Kenapa? Haci, gitu. Kenapa nggak begini aja? Haci. Ada yang bisa jawab? Coba Alika. Oh iya, kalau bersin pakai tangan, ditutup pakai tangan. Haci. Jawaban Alika,
Karena kumannya nempel di tangan. Terima kasih Alika. Tepuk tangan buat Alika. Tepuk salut. Oke, betul kata Alika. Jika bersin atau batuk ditutup dengan tangan, nanti kumannya nempel di tangan. Nanti kalau kita pegang pensil, kumannya nempel di pensil. Kayak Budian bersih, asih. Terus Budian pegang spidol. Berarti kumannya nempel di spidol. Nanti kalau Budian menyuruh, ayo Ayunda silakan maju. Tiba-tiba si Ayunda pegang spidolnya. Kan tadi di spidol sini udah ada kuman menempel kan? Jadi di tangan Ayunda juga menempel kuman. Nah, ketika mukanya Ayunda gatel, Ayunda garuk-garuk muka nih. Pakai tangan kan? Nah, jadi tertular Ayunda. Tertular apa? Sakit flu. Ada kumannya menempel. Ayo kita lanjut. Kita balik lagi halaman 57. Nah, ternyata Dino sedang sakit, dia tetap bersekolah. Nah, ketika dia sedang belajar, tiba-tiba hidungnya gatal. Hasih, ulala, kuman Dino di mana-mana. Coba kalian lihat, Dino bersin lagi. Betul? Coba lihat, kumannya keluar dari hidung. Ada berapa kumannya? Ada berapa? Ada 3. Yang 2 ada di lantai, yang 1 ada di apel, ada di buah apel. Kumannya menempel. Coba perhatikan. Terus ada ibu guru. Ibu gurunya lagi mengajar, kaget. Dino bersin. Oke, lihat. Halaman 59. Untung teman-teman Dilo tidak lupa. Mereka selalu mencuci buah sebelum memakannya. Mereka tidak lupa pula mencuci tangan. Coba lihat. Ya, karena Dilo bersinnya nggak berhenti-berhenti, ibu gurunya memakaikan Dilo masker. Kenapa ibu guru Dilo memakaikan masker? Ya, biar Dilo tidak menularkan sakit flu ke teman-temannya dan kumannya nempel di masker. Oke, coba lihat. Nah, terus ada 3 teman Dilo. Kan Dilo lagi dipakein masker tuh sama bu gurunya. Teman-temannya Dilo yang 3 orang ini sedang apa? Sedang mencuci tangan, mencuci apel. Terus sedang apa lagi mereka? Kok baris sih? Kok mereka baris? Nah, mereka ngantri mencuci tangan. Boleh nggak kalau mau cuci tangan berebutan? Kenapa cuci tangan nggak boleh berebutan? Nggak baik. Terus? Nggak sopan. Terus kenapa cuci tangan harus harus ngantri? Harus biar tidak basah bajunya. Karena kan kita akan cuci tangan. Ya, Jam. Kenapa? Oke. Teman-teman, kita balik ya. Halaman 60. Coba lihat. Ada 2 gambar. Gambar apa itu? Kuman. Nah, apa yang dibuang ke tong sampah? Kuman. Tisu. Kalau bersin pakai tisu. Terus tisunya dibuang ke tempat sampah. Nah, terus setelah membuang ke tempat sampah, cuci tangan. Cuci tangan. Coba lihat, ketika kita cuci tangan, kumannya bergerak pergi dari tangan. Oke. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang kuman. Berarti kebersihan diri. Nah,
Di meja teman-teman sudah ada kertas. Coba lihat, ada kertas. Lembar kegiatan peserta didik. Silakan diambil kertasnya. Oke. Sudah? Yang angka pertama, nomor 1. Bila sakit flu, apa yang kita lakukan tadi? Si Dilo sakit flu, apa yang dilakukan? Ya? Iya. Apa yang Dilo lakukan ketika sakit flu? Apa Pino? Ya, kalau sakit flu Dilo bersin. Terus kalau sakit flu biar tidak menularkan teman-teman, apa yang harus dipakai? Pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Biar tidak menularkan teman. Terus selain pakai masker, selain mencuci tangan, kalau sakit flu-nya 2 hari, 3 hari, sebaiknya kita pergi kemana? Pergi ke rumah sakit atau puskes. Kenapa kita harus pergi ke puskesmas atau rumah sakit? Biar sembuh. Dikasih apa biasanya sama dokter? Dikasih obat. Pinter. Ya? Apa? Diperiksa. Ya, betul. Oke, teman-teman. Coba kita lihat di meja teman-teman sudah ada. Ada apa ini? Ada apa ini? Ayo silakan dibuka. Nah. Ada apa? Sudah? Coba kalian lihat. Ada masker. Silakan dikeluarkan maskernya. Ya, ayo. Silakan buka. Oke. Teman-teman. Oke. Coba lihat teman-teman. Ada 2 jenis masker. Coba bisa dipakai. Oke. Coba Budian minta dari kelompok Ayunda, silakan maju. Bagaimana cara memakai masker yang baik? Coba kalian lihat, peragakan. Silakan dipakai. Oke. Sudah? Oke, silakan duduk. Sekarang coba kelompoknya wanita, silakan maju. Ayo. Ayo. Kelompok. Tadu. Oke. Coba silakan pakai maskernya. Ya. Sudah dipakai? Oke, silakan duduk. Oke. Sekarang kelompoknya Vino, silakan maju. Coba peragakan memakai masker yang baik seperti apa? Seperti mana? Ayo. Oke. Silakan duduk. Coba kelompoknya Kenzo silakan maju.
Ayo, silakan dipakai maskernya. Coba lihat. Oke. Coba kelompoknya Pia maju. Gimana pakai masker yang baik? Ayo silahkan. Coba pakai. Oh, ya, sudah. Oke, silakan duduk. Oke, kelompoknya Patia silakan maju. Oke. Coba lihat. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang yang terakhir, kelompok terakhir, yaitu kelompoknya Ajam, silakan maju. Ayo, silakan maju. Ayo, Alika maju. Dah. Oke, teman-teman, ini kelompok terakhir, kelompoknya Ajam. Sudah dipakai? Sudah, oke. Ajam tetap berdiri, silakan yang lain duduk. Ajam tetap berdiri. Sabar, sebentar. Sini. Terus, Naura, silakan maju. Ajam, silakan. Arka, silakan maju. Oke, lihat ke depan. Ayo Arka, silakan maju. Oke. Coba teman-teman perhatikan. Ajam, Naura, dan Arka. Satu lagi Budian mau ambil. Oh. Siapa namanya? Aldi, silakan maju. Oke. Coba kalian perhatikan. Maskernya. Tolong yang lurus biar teman-temannya kelihatan. Oke, lihat maskernya ya, bukan bajunya, maskernya. Lihat. Arka, apakah sudah benar memakai maskernya seperti ini? Sudah benar Arka memakai maskernya? Tidak. Naura, coba lihat Naura, apakah sudah benar memakai maskernya? Sudah. Ajam, coba lihat Ajam. Ajam sudah benar memakai maskernya? Sudah. Coba lihat Aldi, sudah benar? Oke. Lihat ke depan. Aldi, teman-teman, di antara 4 teman kalian ini, yang sempurna memakai maskernya adalah Aldi. Kenapa Budian bilang sempurna Aldi? Satu, lihat, coba buka lagi maskernya. Masker ini ada 2 bagian. Ada yang bagiannya ke atas melengkung, dan ada yang lurus. Untuk hidung kalian, Ajam silakan berdiri. Ini untuk di hidung. Tuh, jadi hidungnya tertutup. Ya, posisinya nih, ada garis segitiganya. Nah, terus coba lihat Ajam maju. Lihat. Ajam sudah betul belum pakai maskernya? Sudah benar, tapi kurang tepat teman-teman. Kenapa Ajam kurang tepat? Karena masker yang talinya silang nih, itu biasanya digunakan untuk wanita, untuk perempuan, untuk anak perempuan atau ibu-ibu ya, yang pakai hijab. Kenapa? Jadi nggak repot kayak tadi tuh. Siapa? Nih, kayak teman kita
Karena dia pakai hijab, cuma ditempel aja ininya. Nah. Tapi ininya, talinya masuk nggak ke telinga? Enggak, iya kan? Tadi cuma ditempel aja kan? Terus dia repot, harus begini-begini. Nah, tapi kalau pakai hijab, sebaiknya pakai masker yang talinya bersilang. Jadi tinggal pakai. Coba ambil masker yang bersilang. Coba kamu pakai. Kamu ke depan. Pakai di sini. Ayo. Coba. Silakan, silakan. Ajam silakan berdiri. Maju, maju, maju. Ayo coba pakai. Pakai ke belakangin. Ya. Nih cara pakainya ini dilipat dua dulu. Kan ini ada besinya nih. Itu buat penyangga hidung. Silakan dipakai. Muat nggak ya? Pegang. Kayaknya nggak muat deh maskernya. Sebentar, sebentar. Nah. Nah, coba nih kalian lihat. Iya kan? Ketutup nggak? Hidungnya ketutup kan? Repot nggak harus buka-buka gini, harus buka kerudungan dipakai. Iya kan? Ayo, silakan duduk. Ajam, silakan duduk. Oke, sekarang lihat Naura. Naura sudah tepat belum? Pakai maskernya. Udah tepat belum? Belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena posisi hidungnya ada di bawah. Coba Naura diperbaiki pakai maskernya. Nah, susah kan? Tapi kalau yang dengan hijab dia langsung gitu. Oke, diperbaiki Naura. Karena terbalik posisinya yang lurus ini dia ada di atas. Tuh. Seharusnya di bawah. Oke. Sekarang siapa namanya nih? Arka. Arka sudah betul belum pakai maskernya? Sudah betul belum? Sudah benar belum? Sudah? Belum benar. Kenapa Arka belum benar pakai maskernya? Karena tadi Arka pakainya di sini, di bawah hidung. Kalau bersin, masih sudah tertutup? Belum, tetap kumannya kemana-mana. Nah terus lihat, Arka memakai maskernya di ujung hidung. Seperti ini, betul? Tidak, salah itu. Pakai masker yang betul harus menutupi hidung. Seperti ini. Oke, coba perbaiki maskernya. Masing-masing perbaiki. Sudah? Terima kasih Arka, silakan duduk. Nah, seperti ucapan Budian, Bu Aldi ini memakai maskernya dia baik dan benar. Kenapa? Karena hidungnya tertutup. Tuh, kan tadi memakai masker itu biar saat kita bersin, saat kita batuk, kumannya tidak kemana-mana. Dan kumannya menempel di dalam masker. Terima kasih Aldi, silakan duduk. Oke, teman-teman. Halo, tepuk fokus. Perhatikan, fokus. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu ya bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Oke, Pino, fokus Pino. Oke, teman-teman. Tadi teman kita dia kesulitan memakai masker karena menggunakan hijab. Seperti Budian. Budian juga memakai hijab. Ya kan? Tadi ya putus. Nih, coba lihat. Kalau masker yang baru, dia dibukanya agak sulit karena masih nempel. Terus tadi teman kita, dia cuma nempelin doang begini. Tapi ininya tidak diletakkan di telinga dengan baik ya kan, karena tertutup hijab. Seperti Budian, ada alat untuk memasang masker. Ini alat bantu, namanya konektor. Teman-teman bisa lihat, ada pengaitnya di ujungnya. Jadi seperti ini. Nih. Dimasukin sini. Ini ujungnya ditarik.
Tuh. Lalu dimasukkan ke kepala. Ya kan? Seperti ini. Dipasin, lalu ditarik belakangnya. Tada, selesai. Mudah yang mana? Mudah yang seperti ini pakai alat bantu atau yang ini? Nah, jangan lupa posisi yang baik dan benar. Hidungnya tertutup. Coba kalian pegang maskernya, ujung maskernya tertutup. Oke, terus yang bawahnya lurus. Kemudian cek satu-satu. Farjan, tolong perbaiki Farjan. Maskernya masih terbalik. Pintar, ayo terbalik. Nah, bukanlah ini terbalik. Pinter. Tuh Farzan, ini ada garisnya. Jadi dia dipasangnya di atas. Oke? Nah, itu bagus. Pinter. Nanti inget ya, hidungnya harus tertutup. Coba Budian cek lagi. Kelompoknya Ayunda. Pinter. Pinter. Oke, pinter. Alhamdulillah kelas 1A sudah benar memakai maskernya. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Oke, teman-teman, kita kembali ke buku paket. Dah. Budian mohon maaf, maskernya Budian buka ya. Karena Budian akan menjelaskan kembali. Tadi kita sudah sampai di halaman 59. Tadi ada Dilo dan teman-temannya sedang mengantri cuci tangan. Oke, kita balik sekarang. Nah, kalau bersin, kita juga bisa memakai masker. Bisa juga memakai tisu, tutup. Terus tisunya dibuang ke tempat sampah. Kenapa tisu harus dibuang ke tempat sampah? Ya, karena ada kumannya. Selain itu, kita juga harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Oke, pintar. Silakan buka halaman 63. Sudah? Halaman 63. Di situ ada tulisan kuman. Ada tulisan kuman? Ada. Halaman 63. Suku katanya tadi ada berapa? Ada 2, yaitu man, pintar. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Apa aja tadi? K, U, M, A, N. Oke, jika merasa gerah untuk belajar, silakan letakkan kembali maskernya di dalam tas. Ayo, buka dulu maskernya, masukkan ke dalam tas. Boleh kalian bawa pulang. Ya. Dah. Sekarang kita buka lagi halaman 66. Sudah dibuka halaman 66? Sudah? Halaman 66. Ada seorang anak kecil. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ada seorang anak perempuan di dalam kamarnya bersama seekor kucing. Anak perempuannya dia akan apa tuh? Lihat gambarnya. Akan bersin. Anak perempuannya akan bersin. Masih gitu kan? Tuh. Seperti terlihat pada gambar. Coba lihat di halaman 67. Anak perempuannya
Menutup hidungnya dan mulutnya menggunakan apa? Menggunakan ujung siku. Dia menutupnya dengan telapak tangan apa enggak? Enggak, tapi anak perempuannya menutup menutup hidung dengan posisi seperti ini. Coba kita praktekkan posisi tangannya yang baik dan benar gimana? Begini ya. Coba angkat kepalanya. Gitu. Jadi adanya di ujung siku. Kumannya nempelnya di baju kita. Oke, coba. Ternyata kucingnya kaget. Iya kan? Kucingnya kaget, tutup mata. Jangan lupa tutup mulut dengan lengan kalian. Ya kan? Kalau bersin, ditutup mulutnya dan hidungnya. Balik, halaman 68. Tekuk siku dan batuk ke bagian dalam lengan. Batuk dan bersin ke dalam lengan. Coba lihat. Baik sekali kakaknya memberikan tisu ke adiknya. Dia melap dan menutup mulut dan hidungnya dengan tisu. Setelah menutup menutup hidung dan mulutnya dengan tisu, tisunya dibuang ke tempat sampah. Oke. Begitu keluar dari kamar mandi, jangan lupa cuci tangan kalian. Coba lihat. Nih, halaman 69. Anak laki keluar dari toilet. Dia lalu mencuci tangan. Ayo ya, duduknya yang rapi. Oke. Halaman 70, buka. Coba kalian lihat. Ada berapa gambar di halaman 70? 3 gambar. Ingat, tutup mulut saat bersin dan batuk, juga cuci tanganmu. Ada di bagian bawah gambar. Ayo kita baca bersama-sama. Ingat, tutup mulut saat bersin dan batuk, juga cuci tanganmu. Oke. Nah, di gambar halaman 71. Ternyata dia sakit flu dan batuk saat bermain keluar rumah menggunakan apa? Menggunakan masker. Kenapa anak perempuan pada gambar dia menutup hidungnya dengan masker? Biar tidak menulari teman-temannya. Oke, pinter. Oke. Di halaman 72, coba lihat bukunya, ya. Halaman 72. Ada gambar apa, teman-teman? Ada gambar? Halaman 72. Coba lihat. Ayo fokus halaman 72. Ada gambar Dino sedang mencuci tangan. Ada langkah-langkah mencuci tangan. Ada berapa langkah? Ada 5. Oke. Di meja kalian sudah ada alat praktek. Kita mau praktek. Silakan tutup bukunya, masukkan ke kolong meja. Ayo. Sudah, mejanya bersih ya, kita mau praktek. Ayo. Alat tulisnya juga taruh di kolong meja. Simpan di kolong meja. Sudah? Kita mau praktek. Dah? Oke? Siap ya? Kok kelompok Pino belum disimpan bukunya? Ayo simpan dulu. Alat tulis sama bukunya simpan di kolong meja.
Abian, ayo silakan taruh simpan bukunya. Dah. Teman-teman, Budian akan membagikan wadah berisi air dan sudah Budian taburi dengan Oke, teman-teman, kalian tahu ini apa? Apa? Merica bubuk. Oke, kita fokus ya. Mau praktek. Ya teman-teman, Budian ada wadah air. Di atasnya sudah Budian taburi dengan merica bubuk. Oke, kalian siap praktek? Budian mohon kerjasamanya ya. Nanti ini air. Kalau tumpah, basah. Takutnya kena buku kalian atau kena baju kalian. Nantinya basah. Oke? Jadi jaga baik-baik ya. Kita praktek nih. Ayo yang duduknya rapi, Budian kasih duluan. Ya. Iya, Parjan lagi kurang enak badan. Lagi pusing. Ya kan Parjan? Pusing kan? Adrian pusing kan? Karena memang Adrian sudah 2 hari ini sakit, pusing. Oke. Siapa lagi yang duduknya rapi, Budian kasih. Tapi kalau duduknya belum rapi, belum Budian bagiin. Stop. Kalau tumpah Budian gak kasih lagi ya, karena ini memang sudah pas. Nah, tumpah gara-gara perbuatan kalian. Boleh kertasnya dimasukkan ke dalam meja biar mejanya tidak terlalu penuh. Oke. Oke, sudah semua ya? Oke teman-teman, duduk rapi. Kertasnya boleh dimasukkan ke dalam kolong meja. Sudah? Kertas dan maskernya masukkan ke kolong meja. Sudah? Sudah? Oke. Tadi Ajam bertanya. Tadi Ajam bilang, Budian kok itu airnya keruh? Budian kok airnya begitu sih?
Oke, Budian jawab. Tadi Budian sudah menjelaskan kalau ini adalah air. Ini adalah air. Air yang Budian taburkan apa? Budian taburkan merica bubuk. Oke. Jadi di atasnya keruh. Juga di atas meja kalian ada yang warnanya hijau. Ada yang warnanya hijau. Ini apa? Ini sabun. Budian memakai sunlight atau sabun pencuci piring. Ya. Oke. Sekarang kalian boleh buka. Di ujung sabunnya ini ada katup. Kalian buka. Hati-hati. Kalau tumpah kena mata akan perih. Sudah dibuka? Dah. Oke. Kita akan praktek. Halo? Sudah fokus? Oke. Teman-teman. Nggak dibuka sabunnya. Dibuka. Nih, ujungnya dibuka tuh. Kamu satu berdua. Oke, sabun dan airnya satu berdua ya. Oke, kalian angkat tangan kanan dan tangan kiri kalian. Telunjuknya diangkat. Gulung dulu bajunya, gulung. Biar nggak basah. Gulung. Kalau yang lengannya pendek nggak usah digulung. Kalau lengannya panjang digulung. Ayo. Oke. Ini lihat. Halo. Sudah? Ada jari kanan. Telunjuk kanan angkat. Oh gitu. Oke. Kenapa harus digulung? Biar nggak basah bajunya. Karena kita akan dicelupin tangannya. Iya. Dah. Ih, wangi apa ya? Sabunnya wangi. Oke. Dah, oke. Tangan kanan kalian dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri. Oke. Jari telunjuk kanan silakan masukkan ke dalam sabun. Seperti ini. Kanan, telunjuk kanan. Telunjuk kanan dicelupkan. Sudah dicelupkan? Oke, angkat. Sudah diangkat? Dah. Sekarang telunjuk yang kirinya kalian masukkan ke dalam air. Telunjuk yang sebelah kiri. Telunjuk yang kiri masukkan ke dalam air. Sudah? Angkat. Coba lihat telunjuknya ada apa? Telunjuknya ada yang menempel? Ada yang menempel? Ternyata mericanya nempel teman-teman di telunjuknya. Coba yang kanan yang sudah dikasih sabun kalian celupkan ke dalam air. Dah, ya. Coba. Bersih. Oke. Telunjuk kanan yang dicelupkan ke sabun sebelumnya itu akan bersih. Oke. Sekarang silakan keringkan. Keringkan tangan kalian dengan tisu yang sudah ada di meja. Dilap, telunjuk kiri dan kanannya dilap. Oke. Sebentar, Budian simpan kembali. Dilap pakai tisu. Dah. Kasih tisunya.
Udah ya. Oh, malah kotor ya. Banyak ya. Kamu ngasih sabunnya banyak, Kak? Ya. Kenzi, tolong airnya taruh di depan sama sabunnya, ayo. Airnya sama sabunnya silakan kumpulkan. Oke, silakan. Yan, tan. Sana. Ayo. Dah. Oke. Udah. Udah, ya. Dah, kan tadi Budian bilang hati-hati. Kalau tumpah bajunya basah, betul nggak? Nanti kita lap ya. Ya udah. Dah, silakan duduk. Dah. Oke, teman-teman. Apa yang terjadi ketika jari kita kering tidak pakai sabun, kumannya nempel, iya kan? Nah, tadi si Jipa bilang, Budian, aku udah pakai sabun, tapi mericanya nempel juga di jari aku. Budian tanya, pakai sabunnya sedikit apa banyak? Dia bilang, sedikit Bu, iya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan. Jika mencuci tangan, sebaiknya menggunakan apa? Menggunakan sabun. Tujuannya cuci tangan menggunakan sabun adalah untuk bersih, biar kumannya tidak menempel lagi. Oke, silakan keluarkan kertas yang tadi. Di situ ada 7 langkah cuci tangan, seperti yang ada di dalam buku. Tuh, lihat. Oke. Sekarang tugas teman-teman mengisi soal evaluasi yang seperti ini. Ada? Dah. Oke, silakan diisi. Sekian pelajaran kuman pada hari ini. Oke, terima kasih. Silakan diisi. Dah, yuk. Oke, Budian bacakan ya. Nomor 1, mengapa apel sebelum dimakan harus dicuci terlebih dahulu? Ya, biar bersih, pintar. Nomor 2, bila sakit hendaknya kita periksa kesehatan kemana? Ke dokter. Ketiga, sebelum makan sebaiknya kita mencuci tangan. 4, bila sakit flu, sebaiknya memakai apa tadi? Masker. Kelima, apa yang kita lakukan bila batuk? Bila batuk, pakai masker atau ditutup. Oke, sekian pelajaran hari ini ya. Boleh dikumpul? Belum? Oke, terima kasih. Ayo dikerjakan. Ya. Ayo dibaca lagi. Soalnya tadi dibaca. Nomor 1, mengapa sebelum makan apel harus dicuci dulu? Agar? Oke, ya. Udah ya. Waktunya udah selesai.
Nanti dilanjutkan lagi. Kita istirahat dulu. Oke. Oke, sekarang silakan ditutup. Kita istirahat dulu. Bentar ya.